Analek Konfusius, penguasa tanpa mahkota. Diterjemahkan dari bahasa Prancis. Tanpa kunci fundamental ini Analek, tidak mungkin seseorang memiliki akses kepada peradaban Tiongkok. Dan barang siapa mengabaikan peradaban ini tidak akan pernah dapat mencapai lebih daripada pemahaman parsial tentang pengalaman manusia. Sejarah pemikiran manusia menawarkan sedikit contoh pengaruh yang seluas dan setahan lama itu sebagaimana pengaruh sang guru terhormat Kong atau Kongfuzi. Jika kebesarannya harus diukur dari jejak mendalam yang ia torehkan pada semua bangsa Asia Timur, maka dapatlah ia dijuluki guru terbesar yang pernah dihasilkan oleh segala zaman. Dalam analeknya, 《论语》 itulah cinta kasihnya yang berkobar terhadap kemanusiaan dan moralnya yang luhur, yang digali dari sumber-sumber akal sehat, memancar dengan gemilang. Di sanalah terwujud kegigihannya tanpa henti untuk mengembalikan kepada kodrat manusia cahaya sulung yang diterima dari langit itu, namun yang telah dikaburkan oleh kegelapan ketidaktahuan. Maka tidaklah mengherankan bila para bapak Jesuit yang memperkenalkan dan memujanya di Eropa dengan nama latinnya Confucius, merasakan antusiasme yang setara dengan antusiasme orang-orang Tionghoa. Mereka melihat dalam analeknya mutiara-mutiara Tiongkok atau sesuatu yang bahkan lebih berharga lagi, sebab Pretiosia est cunctis opibus sapientia. kebijaksanaan lebih berharga daripada segala mutiara. Dan mereka menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran ini bukan hanya baik bagi orang-orang Tiongkok, melainkan sedikit sekali orang Prancis yang tidak akan menganggap dirinya sangat beruntung jika mereka dapat mempraktikannya. Voltaire sendiri, yang terpesona, menggantungkan potret sang bijak Tionghoa di ruang kerjanya. Di bawah potret itu ia menuliskan keempat bait berikut. Penafsir tunggal akal sehat yang menyelamatkan, tanpa menyilaukan dunia, mencerahkan budi. Ia hanya berkata sebagai orang bijak dan tak pernah sebagai nabi. Namun orang percaya kepadanya, bahkan di negerinya sendiri. Kenyataan akal yang lurus. Ditilik dari sudut pandang ganda moral dan politik, ajaran Konfusius dapat dibandingkan dengan ajaran Sokrates yang diwartakan pada masa yang kurang lebih sama. Sahabat-sahabat akal budi, musuh-musuh keriuhan, Voltaire, Konfusius dan Sokrates telah menyelimuti kebijaksanaan purba dengan kelembutan itu, dengan keterang jelasan itu, dengan ketenangan itu yang mampu menyentuh bahkan budi yang paling kasar sekalipun. Mungkin tak pernah budi manusia diwakili secara lebih bermartabat daripada oleh kedua orang ini. Unggul dalam filsafat mereka, mereka tak kalah unggul dalam penilaian mereka. Demikianlah, mereka senantiasa tahu sampai di mana harus melangkah dan di mana harus berhenti. Dan seandainya, kadang-kadang, mereka menyimpang dari jalan yang lurus, akal sehat mereka akan mengembalikan mereka ke sana. Dalam hal ini mereka memiliki keunggulan yang cukup besar atas banyak filsuf zaman kita yang memiliki penalaran. Penalaran begitu berbelit, begitu keliru, dengan kehalusan-kehalusan yang begitu mengerikan, sehingga mereka sulit memahami diri mereka sendiri. Sang guru berkata, tiada seorang pun akan berpikir untuk keluar selain melalui pintu. Mengapa orang-orang mencari-cari untuk berjalan di luar jalan? Oleh karena itu, kita akan menyayangkan pendapat Hegel yang, karena tidak menemukan dalam analek satupun dari penyimpangan-penyimpangan yang ia sebut filsafat itu, memutuskan dengan satu kata yang mengerikan. Akan lebih baik bagi reputasi Konfusius seandainya karyanya tidak diterjemahkan. Pandangan yang sepenuhnya Jermanik ini terasa makin aneh mengingat Jerman memiliki, dengan percakapan-percakapan Goethe, sebuah buku yang sangat serupa baik dalam keindahannya yang tenang maupun dalam kehadiran hidup seorang guru. Jangan sampai kita salah memahaminya. Menghakimi Konfusius tidak layak diterjemahkan berarti menolak akal budi itu sendiri, kebenaran batin yang ada di dalam jiwa semua manusia, dan yang senantiasa dikonsultasikan oleh filsuf kita untuk memimpin segala perkataannya John de la Bruyne. Jalan sang bijak. Seperti banyak guru umat manusia lainnya,
Seperti Sang Buddha di India, Zarathustra di Persia, Konfusius bukanlah seorang penulis, melainkan seorang guru yang menyerahkan kepada para muridnya tugas mencatat ajaran-ajarannya. Lagi pula, asing terhadap pidato-pidato panjang dan kefasihan yang tidak pada tempatnya, ia lebih menyukai sikap yang tekun, seperti sikap seorang pemusik yang membungkuk di atas alat musiknya untuk menarik darinya melodi yang paling indah. Kadang-kadang ia bahkan mengeluh, "Aku ingin tidak berkata-kata lagi." Kepada para murid yang tergugah oleh keheningannya, ia menjawab dengan keagungan yang nyaris kosmik, "Apakah langit berbicara?" Namun keempat musim mengikuti arusnya, namun 100 makhluk dilahirkan. "Apakah langit berbicara?" Ia menyatakan dengan rendah hati kepada siapapun yang mau mendengar, "Aku meneruskan, aku tidak mencipta apapun, dan aku mencintai zaman kuno." Sesungguhnya, di balik raut sang penjaga yang saksama itu tampak seorang pembaharu. Ia tidak puas sekadar melestarikan ritus-ritus, 礼 pengetahuan, 智 rasa kemanusiaan. 忍 Ia meremajakannya, memberinya muatan moral, dan menyebarkannya dengan pengabdian yang tragis. Menyadari bahwa misinya berat, dan jalannya panjang, ia kendati demikian menyemangati diri dengan pikiran bahwa ia menjalankan suatu amanat langit yang sejati. Rajawan telah wafat. Kini, bukankah akulah yang dipercayakan dengan titipan peradaban? Seandainya langit telah bersumpah untuk menghancurkannya, mengapa ia akan mempercayakannya kepada seorang fana seperti aku? Dan seandainya langit telah memutuskan untuk memelihara titipan ini, apa yang mesti kutakutkan? Kekaisaran kebajikan. Sebuah kata yang sering muncul dalam analek ialah manusia budiman, 君子 yang semula menunjukkan seorang pria yang lahir dari ras dan keluarga bangsawan, tetapi yang diberi makna baru oleh Konfusius dengan menggantikan kebangsawanan darah dengan kebangsawanan hati. Manusia berkualitas tidak lagi didefinisikan oleh kelahiran yang ia terima dari tangan kebetulan, melainkan oleh keluhuran moral dan kepekaan yang ia peroleh berkat pelajaran. Serupa dengan bintang kutub, tak berubah dan sentral, ia tidak peduli akan tidak dikenal, sebaliknya ia berupaya melakukan sesuatu yang patut dikenal. Sang guru berkata, bukanlah suatu kemalangan tidak dikenal oleh orang-orang, melainkan suatu kemalangan tidak mengenal mereka. Di manakah dapat ditemukan maksim yang lebih indah, ketidakpedulian yang lebih besar terhadap kemasyhuran dan keberhasilan? Apa pentingnya, pada akhirnya, bahwa Konfusius tetap, sepanjang hidupnya, seorang penguasa tanpa mahkota? Ia telah membangun sebuah kekaisaran yang batas-batasnya yang tak kasat mata itu terentang hingga batas-batas kemanusiaan.